Ivan Mitri. Sumber seorang vegetarian. Aspek terakhir ini menjadi arena perjuangan. Dalam relasi Pukul romantis, 9 saat itu, Warnanya hijau dan kataku emas. dengan suara yang kenapa mereka membuat boleh sengit. jatuh? Jadi, buatlah musik, meski tak ada seorang pun yang mendengar. Kasus di Pakistan. Perjuangan untuk hak-hak perempuan. Perempuan di Pakistan menghadapi peningkatan kekerasan gender, kerangka hukum yang sangat bias terhadap perempuan, dan sistem penegakan hukum yang menilai kembali korban perempuan dengan alih-alih media keadilan. Kasus di Pakistan sangat relevan bagi Inggris, karena pada masa kolonialnya dan karena mayoritas Muslim Inggris berasal dari Asia. Di Pakistan, masalah seksualitas dan gender telah dikaitkan tidak hanya dengan kehormatan komunal, tetapi juga dengan perubahan konsep identitas nasional dan perjuangan politik. Mereka juga terkait dengan pertanyaan tentang Islam sebagai budaya, sebagai agama, dan sebagai kekuatan politik. Dalam arena politik yang lebih luas, Islam merupakan tema yang berulang-ulang. Nighat Said Khan menekankan bahwa sejarah Pakistan baru-baru ini merupakan perdebatan yang belum terselesaikan tentang ideologi Pakistan dan tentang definisi seorang Muslim, dan upaya yang dilakukan secara sewenang-wenang untuk menyelesaikan masalah-masalah ini seringkali mengarah pada kekerasan, intoleransi, dan disintegrasi sosial. Langkah menuju Islamisasi Pakistan memusatkan perhatiannya terutama pada tempat dan peran perempuan dalam Islam. Dalam 50 tahun sebelum kemerdekaan, kelompok Muslim progresif membenahi pendidikan, emansipasi, dan hak-hak perempuan dari dalam kerangka Islam. Dari tahun 1947, Islam sering menjadi media yang digunakan oleh mereka yang ingin mengekang atau menolak hak-hak perempuan. Dan Mumtaz dan Syahid mencatat bahwa mereka yang mengibarkan spanduk Islam secara konsisten menentang kesetaraan antara kedua jenis kelamin dan dengan tegas menganjurkan posisi yang lebih rendah bagi perempuan. Proses Islamisasi yang dimulai oleh Ziaul Haq pada tahun 1979 menghasilkan negara mengeluarkan hukum Islam yang memformalkan posisi sekunder perempuan dalam masyarakat. Undang-undang semacam itu termasuk ordonansi hudud, hukum pembuktian dan hukum qisas dan diyat. Dalam arena politik yang lebih luas, Islam muncul sebagai tema yang berulang-ulang. Nighat Said Khan menekankan bahwa sejarah Pakistan baru-baru ini adalah perdebatan yang belum terselesaikan tentang ideologi Pakistan dan tentang definisi seorang Muslim, dan upaya yang dilakukan secara sewenang-wenang untuk menyelesaikan masalah-masalah ini seringkali mengarah pada kekerasan, intoleransi, dan disintegrasi sosial. Upaya memodernisasi dan meliberalisasi Pakistan oleh Ayub Khan dan Zulfikar Ali Bhutto berakhir ketika Jenderal Ziaul Haq berkuasa pada tahun 1977, memaksakan hukum darurat militer. Dia didukung oleh Amerika Serikat dan militer dan oleh Jamaati Islami. Setahun kemudian, ia memprakarsai proses Islamisasi yang mencakup undang-undang diskriminatif terhadap perempuan. Zia mendasarkan legitimasinya pada klaimnya bahwa ia memiliki mandat untuk Islamisasi pada sistem hukum Pakistan, Nizamul Islam. Menurut Khan, negara kemudian bergerak untuk mengambil alih kehidupan perempuan untuk mengendalikan tubuh mereka, ruang mereka, untuk memutuskan apa yang harus mereka kenakan, bagaimana mereka harus melakukan sendiri, dan pekerjaan yang bisa mereka ambil, olahraga yang mereka bisa lakukan, dan mengambilnya sendiri untuk mendefinisikan dan mengatur moralitas perempuan. Kehadiran dan pakaian perempuan sekarang menjadi subjek kampanye untuk moralitas Islam. Zia menangguhkan semua hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, termasuk yang menetapkan kesetaraan gender. Undang-undang pelanggaran zina atau penegakan hudud tahun 1979 dan hukum pembuktian secara khusus mempengaruhi perempuan. Undang-undang ini mencakup kejahatan zina yang dapat dipahami sebagai perzinahan dan percabulan, dan zina bil jabr yang dapat diterjemahkan sebagai pemerkosaan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pencabulan Pakistan atau seks non-nikah menjadi ilegal. Hukuman untuk seks terlarang, baik itu perzinahan atau pemerkosaan, tergantung pada bukti yang mendasari putusan bersalah
dan status perkawinan si pelanggar. Untuk menentukan apakah kasus di depan pengadilan adalah pencabulan atau pemerkosaan, pengadilan membutuhkan pengakuan pelaku pemerkosaan atau kehadiran 4 pria Muslim yang dapat dipercaya secara moral. Hukum tersebut tidak mempertimbangkan kesaksian perempuan sama sekali. Pada tahun 1981, seorang hakim sesi menjatuhkan hukuman masing-masing 100 kali cambuk dan dirajam sampai mati. Ini menggembleng perempuan menjadi kelompok penekan, forum aksi perempuan yang bekerja dalam kerangka Islam untuk mengkomunikasikan pesannya dan untuk mengungkap perbedaan antara Islam progresif dan konservatif. Ini mempelopori perjuangan melawan Islamisasi dan untuk hak asasi manusia. Pada tahun 1988, Benazir Bhutto menjadi Perdana Menteri Perempuan Pakistan pertama dan perempuan pertama yang mengepalai negara Muslim. Meskipun dia menyuarakan keprihatinan atas masalah sosial perempuan, kesehatan dan diskriminasi, dan berjanji untuk mencabut Undang-Undang Hudud, dia tidak dapat menerapkan kebijakan ini. Pada tahun 1997, Nawaz Sharif terpilih sebagai Perdana Menteri dan pemerintahnya secara resmi memberlakukan peraturan Qisas dan Diyat yang mengajukan perubahan berbasis syariah dalam hukum pidana Pakistan. Qisas yang berlaku untuk pembunuhan atau cedera didasarkan pada gagasan pembalasan, melibatkan hukuman yang sama terhadap terdakwa saat ia dijatuhkan pada korban. Dalam beberapa kasus menggunakan metode yang sama. Misalnya seorang pembunuh harus dibunuh dengan jenis senjata yang sama seperti yang dia gunakan untuk melakukan pembunuhan. Diyat atau pembayaran uang darah membutuhkan kompensasi finansial atau material untuk kejahatan dalam kasus-kasus di mana keluarga korban tidak menuntut Qisas. Pada Juli 2006, Jenderal Pervez Musharraf meminta pemerintahnya untuk mulai mengerjakan amandemen Undang-Undang Hudud 1979 dan pada akhir 2006, Parlemen Pakistan mengesahkan RUU Perlindungan Perempuan dan membatalkan beberapa ordonansi. Hal ini mengundang protes dari para pemimpin dan organisasi Islam. Hari ini, setelah kediktatoran militer Pervez Musharraf, kekuatan para penguasa feodal dan para ulama tetap kuat dengan sejumlah besar populasi yang mendukung interpretasi Islam yang sangat patriarkal. Pembunuhan Benazir Bhutto adalah tindakan kekerasan ekstrim. Sebagai seorang perempuan pandai yang mengemban pendidikan di Oxford, yang menganut nilai-nilai liberal, ia adalah target bagi kaum konservatif. Dia sendiri menyatakan dalam autobiografinya bahwa penafsiran laki-laki tentang agama kita lah yang membatasi ruang gerak perempuan, bukan agama kita sendiri. Sekarang saya beralih untuk mempertimbangkan fakta bahwa Islamisasi tidak memberi perempuan keamanan yang lebih baik. Meskipun kekerasan terhadap perempuan jarang diakui dan dihukum sebagai kejahatan, banyak laporan menunjukkan bahwa perempuan di Pakistan menghadapi tingkat kekerasan dan pelecehan yang luar biasa tinggi yang dilakukan oleh tangan laki-laki, anggota keluarga, dan anggota negara. Pemantauan dilakukan oleh Human Rights Watch, Amnesty International, organisasi perempuan, dan LSM menunjukkan bahwa hukum Pakistan gagal melindungi perempuan dari kekerasan. Human Rights Watch Report menuliskan kejahatan atau kebiasaan kekerasan terhadap perempuan di Pakistan. Sebuah laporan setebal 100 halaman tentang hak-hak perempuan yang mendokumentasikan epidemi virtual, kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Berbagai bentuk kekerasan dan agresi, termasuk penyerangan seksual, pemerkosaan, pemerkosaan berkelompok, penculikan, kekerasan dalam rumah tangga seperti pembunuhan pasangan, pembakaran, penghancuran wajah dengan asam, cedera tubuh dan penyiksaan, pemukulan, pembunuhan demi kehormatan ritual, penganiayaan tahanan, dan perdagangan manusia. Perempuan yang tidak terlindungi dari kekerasan sering melakukan bunuh diri dan melakukan percobaan bunuh diri. Perempuan yang meminta perceraian seringkali menjadi korban pembunuhan demi kehormatan. Privatisasi kejahatan oleh Qisas dan Undang-Undang Diyat telah memiliki konsekuensi yang sangat kejam dalam hal kekerasan dalam keluarga, yang sebagian besar melibatkan pelecehan dalam rumah tangga,
atau pembunuhan pasangan. Pembunuhan demi kehormatan sering ditangani dengan tidak serius jika mereka diyakini oleh alasan yang sesuai dengan perintah Al-Quran dan Sunnah. Meskipun beberapa sarjana Muslim berpendapat bahwa Islam mengizinkan perempuan untuk bercerai dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, tapi perceraian mungkin tidak tersedia bagi perempuan yang mengalami masalah praktis atau hukum. Masalah perkosaan dalam pernikahan diperdebatkan dalam Islam dengan kelompok-kelompok hak asasi yang melakukan lobi untuk membuat pelarangan pemerkosaan dalam perkawinan. Dan para cendekiawan Islam konservatif berpendapat bahwa seorang suami tidak dapat bersalah jika memperkosa istrinya. Ia memiliki hak utuh untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Human Rights Watch menemukan bahwa pembiasan terhadap perempuan korban perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga meliputi semua aspek sistem peradilan pidana di Pakistan. Laporan itu melaporkan bahwa pemerkosaan, pelecehan seksual, pemukulan, dan penelanjangan secara paksa terhadap tahanan perempuan oleh penjaga laki-laki. Amnesty International menyatakan bahwa perempuan terus menjadi sasaran penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang, termasuk pemerkosaan yang dilakukan polisi dan petugas keamanan lainnya dengan impunitas virtual. Perempuan yang melaporkan pemerkosaan atau pelecehan seksual akan menghadapi serangkaian hambatan dan berkemungkinan dituntut karena melakukan hubungan seks terlarang jika mereka gagal membuktikan pemerkosaan di bawah Undang-Undang Hudud. Kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap dimaafkan oleh kebiasaan sosial dan dianggap sebagai masalah keluarga pribadi. Human Rights Watch menyatakan bahwa status perempuan yang lebih rendah dan pola penindasan aktif dalam waktu yang lama terhadap hak-hak perempuan oleh pemerintah secara berturut-turut telah berpengaruh pada peningkatan kekerasan. Kementerian Pembangunan Perempuan tahun 1987 dan sebuah penelitian lanjutan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan pada tahun 1996 menyarankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di sekitar 80% dari semua rumah tangga di negara ini. Menurut Institut Ilmu Kedokteran Pakistan pada tahun 2002, lebih dari 90% perempuan menikah melaporkan ditendang, ditampar, dipukuli, atau dilecehkan secara seksual ketika para suami tidak puas dengan masakan atau kebersihan mereka, atau ketika perempuan itu gagal mengandung anak atau melahirkan seorang gadis dan bukan laki-laki. Salim Khan melaporkan bahwa studi kasus tentang insiden kekerasan brutal mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, masalah kecil memicu perkelahian yang berakhir dengan seseorang yang disiksa secara brutal. Faktor ekonomi adalah alasan utama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diikuti oleh chauvinisme. Sebuah insiden brutal kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan pada bulan Januari, di mana Muhammad Ramzan, seorang penduduk Melsi, memotong lidah istrinya, Fayaz Mai, karena mengeluh kepada orang tuanya tentang dia. Dalam insiden lain yang dilaporkan pada bulan April, Zahid membunuh istrinya, Zakia, di Murree, memotong bibirnya dan menggantung mayatnya di pohon di hutan. Alasannya adalah pertengkaran rumah tangga kecil. Insiden terbaru terjadi pada tanggal 27 Juni di dekat Millard Park, di mana Ashok menyiramkan asam pada istrinya Bushra, seorang ibu dari 4 anak, atas alasan pertengkaran rumah tangga. Dalam insiden lain kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada 27 Mei, Amir Bhatti, seorang penduduk Sanda, menyiramkan asam pada seorang perempuan, Samar Nauman, dan temannya Naghma Bibi. Bhatti ingin menikah dengan Samar 10 tahun yang lalu, tetapi dia menolak. Amnesty International dalam laporan terbarunya tahun 2008 berbicara tentang penangguhan hak-hak konstitusional yang mendasar, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, penghilangan paksa, penganiayaan oleh kelompok-kelompok bersenjata, penyanderaan, dan pembunuhan. Sekitar 310 orang dilaporkan dihukum mati, sebagian besar karena pembunuhan. Setidaknya 135 orang dieksekusi, termasuk setidaknya 1 pelanggar anak. Anggota kelompok Islam melakukan pembunuhan dengan gaya eksekusi terhadap puluhan orang yang dianggap telah melanggar hukum Islam,
atau telah bekerja sama dengan pemerintah dalam beberapa kasus setelah persidangan di hadapan Dewan Islam atau Syura. Masa-masa kekerasan ini sangat mempengaruhi perempuan. Pada 2007, anggota kelompok pro-Taliban dan kelompok Islam lainnya menyandera, membunuh warga sipil secara tidak sah, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Anak perempuan dan perempuan semakin menjadi sasaran pelanggaran di daerah-daerah sepanjang perbatasan Afghanistan. Di Ban, provinsi perbatasan Barat Laut, sebuah catatan yang melekat pada tubuh seorang perempuan mengatakan bahwa dia telah dibunuh dengan alasan menghukumnya karena kegiatan tidak bermoral. Amnesty International juga melaporkan bahwa kekerasan terhadap tahanan perempuan, termasuk pemerkosaan, berlanjut, dan bahwa negara gagal mencegah dan menuntut kekerasan di rumah dan masyarakat, termasuk mutilasi, perkosaan, dan pembunuhan kehormatan. LSM Aurat Foundation mengatakan bahwa dalam 10 bulan pertama 2007 di Sindh saja, 183 perempuan dan 104 pria dibunuh karena dianggap merugikan keluarga kehormatan. Meskipun ada larangan jirgas oleh Pengadilan Tinggi Sindh, pada tahun 2004, dukungan resmi berlanjut. Pengadilan Tinggi pada beberapa kesempatan memerintahkan penuntutan untuk suara, penyerahan seorang gadis atau perempuan untuk dinikahkan dengan lawan untuk menyelesaikan perselisihan. Praktik ini bisa dihukum dengan hukuman penjara hingga 10 tahun oleh Undang-Undang tahun 2005. Tetapi kasus ini terus meluas dan tidak terbendung. Perlu dicatat bahwa kekerasan terhadap perempuan diparalelkan dengan kekerasan terhadap Muslim gay dan waria, yang mungkin dihukum mati jika mereka secara aktif terlibat dalam praktik homoseksual.